Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Kaum muslimin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bersyukur kepada Allah di mana pada hari ini, detik ini kita bisa melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Raya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan amal kita. Di waktu asar adalah waktu di mana penghujung hari. Makanya Ibnu Mas'ud seorang sahabat mengatakan, "Madittu 'ala syai'in nadami 'ala yawmin ghabat syamsuhu naqsa fi ajali falam yazid fi 'amali." Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali kecuali aku mendapati hari di mana matahari sudah tenggelam, umurku berkurang tapi amal tidak bertambah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini apa yang sudah kita lakukan untuk akhirat kita, untuk nanti setelah kita meninggalkan dunia? Apakah penuh dengan dosa atau penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lan tarjal ayyam allati madat. Hari yang lalu tidak akan bisa kembali lagi. Maka banyak orang menyesal kenapa hari tidak digunakannya untuk beribadah kepada Allah, sementara dia makin hari makin mendekati kematian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman demi waktu sangat banyak. Allah berfirman tentang waktu subuh misalnya, wal fajr, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wal nahar, demi waktu siang, wal asri, demi waktu asar, wal lail, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu 5. Dan yang 5 ini yang paling populer adalah wal asri, demi waktu asar. Makanya surat Al-Asr, wal asri innal insan lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar manusia rugi. Kata Imam Syafi'i, "Lau anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafatkum." Kalau Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja, maka sudah cukup bagi manusia. Karena surat ini menggambarkan bagaimana untung ruginya seseorang di dunia. Bacalah surat Al-Asr, wal-Asr, demi waktu asar. Jamaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kajian kita yang tadi siang, yaitu tentang futur, yaitu turun semangat beribadah, malas beribadah. Tadi kita jelaskan bahwa Nabi bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu." Istiqomahlah. Kita disuruh untuk istiqomah, tapi Nabi bilang wa lan tuhsu. Kalian tidak akan mampu. Hari ini kita bilang tak boleh. Nah, kita langgar di situ kan? Kita suruh, kita bilang orang jangan begitu. Kepada anak kita bilang jangan begitu. Kadang ayahnya begitu juga, cuma dia diam aja, jangan pula bilang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita terus minta kepada Allah agar nanti mati dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang bermaksiat, kemudian taubatnya diterima, kemudian dia maksiat lagi dan taubat lagi, apakah diterima? Tetap Allah terima. Nanti dia taubat lagi, maksiat lagi, apakah Allah terima? Tetap Allah terima. Yang penting kata ulama, ketika dia bertaubat harus dengan minimal 3 syarat. Pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Yang kedua, mengaku salah atas dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulang dosa lagi. Tapi 2 bulan lagi, diulang juga lagi ya, ulang lagi taubatnya. Sampai kapan? Sampai ajal datang. Yang pentingnya taubat gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan ajal kita datang, makanya selalu bertaubat kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah. Makanya Nabi pun beristighfar, minta ampun sehari sampai 100 kali. Maka Nabi saja begitu, apalagi kita. Jamaah dimuliakan. Jadi karena memang kita ini kadang tak stabil, hati kita ini mudah berubah-ubah. Tadi kita jelaskan sumil qalbu qalban litaqallubihi. Hati disebut hati karena dia mudah berubah, qalbu karena dia mudah berubah. Maka bagaimana agar kita meminimalisir futur, turun semangatku, bagaimana cara meminimalisirnya? Beberapa arahan para ulama kita dapatkan. Yang pertama,
merujuk kepada hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Ayuhan nas, ya ayuhan nas, alaikum ma tatbiquna minal amal, fa inna Allah la yamal hatta tamal, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Ini penting Bapak Ibu perhatikan. Kata Rasulullah, wahai manusia, hendaknya lah kalian beramal semampu kalian. Jadi jangan di luar kemampuan beramal itu. Beramallah semampu kalian, karena Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Kita ini punya sifat bosan jemaah. Sesuatu kalau sering-sering bosan. Makanya kalau sudah melakukan aktivitas rutin bosan datang. Jangankan kita mungkin makan aja. Kalau daging aja tiap hari bosan. Sesekali mau juga teri kan. Kalau teri tiap hari apalagi ya kan, lebih bosan lagi biasanya. Jangankan ada orang mengatakan di dunia ini kenikmatan yang paling nikmat adalah orang yang baru pengantin baru. Itu yang paling nikmat di dunia ini. Bapak Ibu masih terbayang waktu dulu pengantin baru, hari pertama, hari kedua, ya, hari ketiga. Sekarang gimana? Dia ibu tuh gimana? Dan bapak tuh gimana? Ada bosan ya kan? Jadi sering jumpa itu bosan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini harus paham. Beribadah juga demikian. Tapi jangan pula bilang saya ada bosan soal kasarnya. Tidak bisa kayak gitu lah. Yang wajib dan saya gitu kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal amal, dalam hal apapun, manusia ini punya sifat bosan. Cuma sering lupa. Dalam masalah harta kita juga bosan. Bapak Ibu kalau sudah punya mobil, apa mobilnya? Avanza. Dipakai 2 bulan, 3 bulan, mesti bosan. Jabatan juga. Orang kalau dia bagian ini bosan, pengen naik, udah dapat pangkat tuh, mesti dia bosan. Nanti jadi ini dia bosan. Jadi nanti ini bosan. Jadi sampai kapan lah kita ini? Kalau perkara dunia sehingga kita lupa dengan Allah, tercela. Orang dia punya harta penghasilan setiap bulan 2 juta, bosan pengen 4 juta, 6 juta, bosan pengen 10 juta. Begitu sehingga dia lupa sama Allah, kita tercela. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kalian sampai kalian masuk kubur. Kata Nabi, "Lau kana ibni Adam wadiyatun dahabin labtawa ilaihi masalisan." Anak Adam kalau diberikan 2 lembah isinya emas, mesti dia minta lembah yang ketiga. Tidak pernah ada berhentinya. Sampai kapan? Hatta yamla fahu biturab. Sampai tanah masuk mulut baru dia berhenti. Kan begitu. Perkara-perkara dunia begitu juga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, yang penting jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita lupa sama Allah. Sibuk mencari harta, sibuk mencari jabatan, lupa sama Allah. Ketika didapat dia pun bosan. Ternyata nikmatnya itu cuma proses mendapatkan. Ketika bapak pengen buka toko jauh di sini di pasar atas, dikumpulkan, itu enaknya. Udah dapat nanti bosan, pengen nambah 2. Udah 2, pengen 3. Proses aja yang enak. Sudah dapat, mesti dia bosan. Jadi sesuatu ini kalau yang perkara dunia jangan sampai terbawa kita. Karena pada akhirnya kita pun tidak betah. Bapak Ibu sekarang punya rumah ya kan? Berapa kamar rumahnya, berapa tingkat, mesti bosan. Nanti pengen yang baru lagi ya kan? Begitu ya terus, capek kita hidup. Jemaah yang dimuliakan, dalam ibadah juga bosan rupanya. Karena kita ini Allah install sifat bosan pada diri kita. Nah maka kata Nabi, biar meminimalisir sifat jenuh tadi, patah semangat beribadah, beramal semampu kita. Allah tidak pernah bosan sampai kita bosan. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu sedikit tapi rutin. Daripada banyak-banyak gak rutin. Kenapa gak dibilang Nabi sebaik-baik amal, amalnya banyak rutin? Tapi kenapa Nabi bilang khairul amal adwamuha wa in qalla? Sebaik-baik amal sedikit tapi rutin. Kenapa gak banyak-banyak rutin? Kok malah dibilang sedikit rutin? Kan begitu tuh jadi persoalannya. Jadi begini jemaah, Rasulullah itu paham. Dan kita ini kadang-kadang tidak sinkron antara iman, semangat kita dengan amal kita. Orang-orang yang baru hijrah, baru semangat beribadah nih, dulu lupa sama Allah, tiba-tiba semangat, sadar, habis dengar tausiah sadar. Langsung hari pertama yang mengusik rutin sekali, tilawah 5 juz, malam tahajud 4 jam. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena akar iman dalam hati itu masih lemah. Nanti kalau dikasih ibarat tanaman,
kalau akarnya masih kecil, lalu langsung dikasih ranting yang banyak, lebat dengan daun-daun, mesti tumbang. Makanya kuatkan dulu akarnya, dikit-dikit, dan kuat akarnya, nanti baru besar. Begitulah para sahabat dulu. Dan Nabi pun marah. Dulu ada seorang sahabat namanya Zainab. Ketika dia sholat, itu sholat sunnah Bapak Ibu, di masjid dipasangnya tali. Kalau nanti dia udah capek sholat, dipegangnya tali. Sama Nabi disuruh lepas itu, tidak boleh berlebih-lebih. Kalau memang nggak sanggup, jangan paksakan. Berbeda dengan sahabat, ada namanya Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini, dia lagi sholat tahajud, lalu ada musuh memanah. Panahan pertama kena umumnya, panahan kedua kena. Tapi dia sholat tahajud nikmat aja, kayak tidak terasa. Sampailah panahan ketiga. Ketika itu tidak batal sholatnya. Ditanya sama sahabat yang lain, kenapa anda ketika tadi dipanah sama musuh, panah pertama nggak langsung lari, panah kedua begitu juga, ini sampai panah ketiga, baru dia selesai sholat. Kata dia begini, tadi pas lagi sholat itu, saya menikmati bacaan surat Al-Kahfi. Jadi saya ingin mengkhatamkan surat Al-Kahfi dalam surat tahajud saya. Meskipun kena panah nggak terasa katanya. Kenapa? Karena akar imannya sudah kuat. Kita baru sholat sedikit dan jadi imam lama sedikit kita protes, ya kan? Baru kena nyamuk sedikit gatal lari langsung. Bahkan ada video itu saya lihat di YouTube, ada jam makmum dari belakang datang ke depan mau nampar imam. Kenapa? Imamnya lama kali jadi imam. Nah, ini tentu pembahasan tersendiri pula. Tapi jamaah bagaimanapun tentu beda ya kan antara kita dengan mereka zaman dulu. Makanya berapa itu sedikit-sedikit. Sholat tahajudnya 2 rakaat aja dulu. 2, sepekan mantap, 2 pekan mantap, lanjut 4. Habis itu lanjut 6. Tilawah Quran juga begitu. 2 lembar. Habis itu mantap 4 lembar. Udah mantap setengah juz, barulah nambah. Tapi kalau langsung banyak, biasanya patah semangat nanti. Dia malah beribadah lagi. Awalnya sehari 5 juz, habis itu 5 bulan dia libur. Nah, ini terjadi. Makanya jemaah dalam beribadah itu kata Nabi, sebaik-baik amal mesti sedikit, yang penting rutinnya daripada banyak-banyak sesekali. Itu yang pertama, faktor yang pertama kita perhatikan. Yang kedua, untuk meminimalisir futur, turun semangat dalam beribadah, kata para ulama, itu adalah pilih kawan yang itu rajin ibadah, pandai-pandai memilih kawan. Karena kata orang Arab, as-sahib sahib, kawan itu tarik menarik. Bapak kalau punya kawan rajin ke masjid, pas kita lagi kendor ada dia, diingatkannya tetap kita ke masjid. Tapi kalau bapak rajin ke masjid lalu punya kawan tidak pernah sholat, nanti lama-lama kita ikut sama dia ini. Oh Pak Ustaz, saya mendakwahi dia, saya mau mengajak dia, yakinkan betul. Jangan-jangan dia boleh ngajak kita nanti. Kita pengennya mewarnai, kita boleh diwarnainya. Ini gawat. Maka daripada itu kita yang sudah hijrah, dulu kawan kita minum tua, dulu kawan kita berjudi, jangan lagi berkawan sama dia, kawan sekedar aja. Karena kawan ini kalau bisa dibagi dua, ada kawan akrab, ada kawan yang penting senyum aja sama dia, dah, gitu aja. Jangan duduk lagi sama dia. Kalau nanti duduk sama dia, kita dibawanya. Al-arwahu jururun mujannadah, kata Nabi. Ruh ini dia akan lekat dengan siapa yang cocok. Kalau ruh saya baik, saya akan berkawan dengan yang baik. Kalau ruh saya jahat, meskipun saya nampaknya kayak ustaz begini, berkawan sama orang jahat nyambung tuh. Kalau berkawan sama orang soleh, mesti beradu dia. Orang soleh itu pun kontak juga ya. Kayaknya ustaz itu agak aneh ya. Kenapa? Ruh kita ini mempengaruhi jamaah. Al-arwahu jururun mujannadah. Ruh itu akan berkawan dengan siapa yang makanya ada kontak nanti dia. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan kawan. Jangan cari kawan sembarangan. Cari kawan yang soleh. Kalau kita turun semangatnya, ada kawan soleh, diingatkan kita. Nah, Bapak kenapa tidak nampak pengajian berapa kali itu sudah kembali main game saya? Aja lagi, berhenti lagi. Karena ada juga main game dengan isi. Jadi jemaah diingatkan kita. Kawan ini sangat penting. Di hari kiamat banyak orang masuk neraka gara-gara kawan. Makanya dulu dikisahkan sama Nabi ada pemuda yang sudah membunuh 99 orang dalam hadis sahih itu kan.
Lalu datang dia kepada pendeta, "Pak, saya masih terbuka nggak pintu tobat?" "Oh enggak terbuka lagi. Kamu udah banyak bunuh orang." Dibunuhnya sekalian, pas 100. Datang dia ke orang alim, yang ahli ilmu. "Syekh, Ustaz, saya ini kalau taubat masih bisa tidak diterima?" "Masih diterima sama Allah. Cuman syaratnya kalau kamu taubat, kamu harus pindah dari kampung ini pergi ke kampung soleh, kampung yang baik, kampung sebelah." Akhirnya jemaah bagaimana? Dia taubat, habis itu dia pengen taubat, disuruh pindah ke kampung sebelah. Di tengah jalan dia pun meninggal. Itulah hadis yang menjelaskan malaikat berbeda pendapat. Akhirnya datang malaikat azab. Kata malaikat azab, ini orang masuk neraka karena belum sampai ke tempat tujuan, dia sudah meninggal. Berarti kan belum sempat taubat. Datang malaikat kedua, malaikat rahmat, mau bawa ke surga. Kata dia, "Oh enggak, dia ini ahli surga karena dia pengen taubat." Ributlah antara malaikat A sama malaikat B. Habis itu datang malaikat ketiga. Nah, kita jangan ribut lah, malu masa malaikat ribut lah kan. Cukup orang-orang ribut. Kata malaikat yang ketiga, "Coba kalian ukur badan dia pas meninggal ini berat kemana? Ke tempat di mana banyak dia membunuh atau menuju ke tempat dia taubat? 1 jengkal lebih berat badan dia ke tempat dia taubat." Akhirnya dia masuk surga. Jadi jemaah dianjurkan dia pindah tempat tinggal. Kalau nanti di situ juga lagi taubat, bunuh lagi dia. Kenapa? Pentingnya kawan. Makanya carilah kawan orang-orang soleh. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarlah dirimu Muhammad kepada orang-orang yang mereka menyembah Allah pagi dan sore, yang mereka mengharapkan ridha Allah. Jadi Nabi Muhammad disuruh cari kawan orang-orang soleh. Jangan mencari kawan yang tak orang soleh. Kalau orang yang toleh, orang soleh kan toleh. Kawan kita sama dia, nanti kita yang dibawa sama dia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua ini cari kawan, cari komunitas. Mana kawan-kawan di Penjiraya ini tidak ada pengaji, sama pengaji lah, belajar tahsin sama mereka. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "Ikhwanuna aghla min ahlina. Fa ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah wa ahluna yudzakkiruna bil dunya." Saudara seiman itu lebih mahal daripada karib kerabat. Kenapa? Karib kerabat, keluarga kita kadang sering mengingatkan dunia, tapi saudara seiman sering mengingatkan kepada akhirat. Makanya jemaah, kalau sesama kita ini pernah kenal di dunia, pernah sama pengajian, pernah sama satu berjamaah, kalau di hari kiamat nanti ada di antara kita yang satu orang masuk surga, sementara kawannya yang lain masuk neraka, yang satu orang ini bisa menyelamatkan untuk dimasukkan ke surga. Kan begitu dalam hadis Nabi. Kata Nabi SAW dalam hadis, besok di hari kiamat ada orang masuk neraka yang mana api neraka sudah membakar dirinya, ada yang sudah sampai betisnya, ada yang membakar sudah sampai pinggangnya, ada yang membakar bahkan tubuh semuanya. Kemudian Allah bilang kepada orang-orang soleh di dunia yang mulia soleh, yang dia di akhirat masuk surga, "Wahai ahli surga, coba kalian lihat di neraka, ada enggak orang yang iman mereka sebesar dinar yang kalian kenal di dunia? Kalau ada imannya sebesar dinar, kecil kepingan dinar, lalu kalian berkawan di dunia, tapi dia masuk neraka, lah Anda masuk surga, api aja masuk surga." Ini hadis Imam Muslim. Makanya Ibnu Jauzi dia mengatakan kepada jamaahnya, tentu saja kita mengatakan kepada kaum muslimin, "Illam tajiduni fil jannati ma'akum fas'al anni ya Rabb kana fulan yad'una bika." Kata Ibnu Jauzi kepada murid-muridnya, jamaahnya, kalau nanti di hari kiamat kalian tidak melihat Ibnu Jauzi di surga, sementara kalian masuk surga, gurunya malah masuk neraka, bilang sama Allah, "Ya Allah, mana itu Ibnu Jauzi? Dulu dia sibuk mengingatkan kami kepada Engkau ya Allah." Kalau saya mentakin, sibuk dia berceramah dulu ya Allah, tapi kok malah dia masuk neraka, waliyadzubillah. Maka tolong ambil saya, ajak saya masuk surga. Itu kata Ibnu Jauzi. Kenapa? Karena pernah kenal di dunia. Jadi jemaah, istaghfiru min asdiqatil mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumil qiyamah. Kata Ibnu Jauzi, perbanyak saudara seiman, karena saudara seiman besok menjadi syafaat di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.